Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini sahabat-sahabat semuanya, konco-konco youtuber, sedulur-sedulur subscriber, juga tidak ketinggalan untuk para uploader yang masih belum lunet, yang masih mengejar 1000 subscriber, juga 4000 jam tayang. Oke, untuk kali ini saya coba untuk bahas mengenai rekomendasi video kita atau video Anda itu bisa direkomendasikan oleh YouTube itu seperti apa atau apa yang dimaksud dengan rekomendasi. Oke, kali ini saya coba berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui ataupun merasa pintar. Jadi berdasarkan pengalaman saya, itu yang namanya rekomendasi YouTube ada hubungannya dengan algoritma lah. Jadi video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube itu berdasarkan kualitas juga, kemudian isi videonya, manfaatnya seperti apa, itu mempengaruhi sekali untuk bisa direkomendasikan. Jadi meskipun kita itu channelnya itu channel kecil, seperti di channel saya itu masih channel kecil, banyak sekali sampai ribuan lah, ada yang sampai 10.000 lebih, 18.000, 20.000 ada yang direkomendasikan. Itu karena isi dari videonya atau kontennya itu punya makna lah. Jadi orang yang menonton itu merasa punya manfaat. Jadi berdasarkan subscribe, like, dan komen, ada interaksi, itu mempengaruhi sekali rekomendasi video kita ke penonton-penonton atau pengguna YouTube. Terutama ini untuk yang lagi mengejar $10 biar tidak terlalu pusing lah. Maksudnya sampai hampir 1 tahun $10 belum bisa kepegang kan, kebangetan itu. Jadi tips saya itu untuk mengejar $10 itu ya harus kita mengejar rekomendasi bagaimana supaya YouTube itu bisa merekomendasikan video kita, karena satu-satunya yang bisa merekomendasikan video kita itu ya YouTube itu sendiri. Jadi tidak ada misalnya istilahnya channel lain atau channel besar terus direkomendasikan, dan seperti itu. Kalau kita menonton channel-channel lain itu ya kita cuma kadang mereka balik menonton, histori kita menempel, akhirnya juga sewaktu-waktu video kita ditonton oleh orang itu dan rekomendasi bisa ke arah situ, hanya seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, perbaiki kualitas videomu. Jadi ada maknanya, ada isinya dan lain-lain. Kemudian riset ini sangat perlu sekali. Sebenarnya sudah difasilitasi sama pihak YouTube di YT Studio itu harus kita kuasai. Jadi apapun fungsinya YT Studio gitu, kita bisa tahu lah bagaimana penonton menemukan channel kita dari mana saja. Di antaranya kan ada rekomendasi YouTube. Kemudian selanjutnya perlu sahabat-sahabat itu ketahui itu mengenai YT Studio ini harus kita kuasai dulu. Semua isinya itu kita buka aja lah, karena ini merupakan fasilitas. Jadi kita bisa mengontrol performa video kita bisa tahu video kita itu direkomendasikan kemana gitu melalui YT Studio, itu kita bisa tahu. Jadi dikuasai. Udah subscribe-nya lebih, ketemu langsung sama saya itu, teman saya itu saya kasih tahu malah lebih galak. Jadi mereka ngotot di pencarian itu video saya nomor 1 ya, karena teman saya itu mencarinya itu lewat HP-nya sendiri, ditonton sendiri, ya nomor 1. Bahkan mungkin direkomendasikan ke diri kita sendiri, itu kan malah repot. Janganlah sampai neko-neko kita nonton melalui HP kita sendiri, itu nanti malah video kita direkomendasikan ke kita, kan repot. Jadi cara kerjanya rekomendasi itu orang-orang pengguna YouTube yang misalnya untuk jenis kategori saya itu tanaman bonsai, itu orang-orang penonton bonsai itu akan disodori terus oleh YouTube yang dinamakan rekomendasi seperti itu.
Jadi nggak usah neko-neko aneh-aneh, wong dikasih tahu rekomendasi itu ya beda dengan pencarian itu kan mungkin kata kunci lah, kata kunci misalnya kata kunci cara mancing atau cara apa, cara masak seperti itu di pencarian itu bisa, tapi kan tidak semua penonton nonton YouTube melalui pencarian. Jadi kadang penonton itu begitu buka beranda tertarik ya kita diklik. Jadi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan untuk membuat rekomendasi itu bisa besar-besaran. Itu yang pertama, bikin penonton mengeklik video kita. Nah caranya gimana? Bikin thumbnail yang menarik. Kemudian yang kedua, bikin penonton bisa lebih berlama-lama dengan konten video kita. Jadi yang menarik, yang punya makna, penonton bisa berlama-lama. Kemudian yang ketiga, bikin penonton merasa puas dan bisa menonton sampai akhir. Nah ini yang agak sulit. Saya sendiri kadang-kadang endingnya itu bisa kadang kurang bagus, tapi diusahakan seperti itu. Itulah 3 hal yang mempengaruhi rekomendasi YouTube. Yang pertama itu bikin penonton ngeklik, thumbnail kita harus bagus. Yang kedua, bikin penonton bisa berlama-lama nonton video kita. Kemudian yang ketiga, bikin mereka merasa puas karena ada manfaatnya dan bisa menonton sampai akhir. Saya rasa sudah cukup sahabat-sahabat semuanya untuk pembahasan kali ini mengenai rekomendasi. Ini berdasarkan pengalaman saya, tidak jiplak kemana-mana. Pengalaman saya seperti itu, saya pelajari sendiri. Saya berusaha untuk bisa menguasai yang namanya YouTube Studio. Jadi di situ ada macam-macam lah. Itu kalau Anda bisa menguasai, insya Allah rekomendasi video akan besar-besaran meskipun masih channel kecil seperti di channel saya yang satunya. Oke, saya rasa udah cukup untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mantap.